Seorang mahasiswi pintar ditemukan gantung diri di kamar kosnya. Di samping jasadnya, ada secari kertas. Bukan permintaan maaf, bukan salam perpisahan, tapi satu nama dosen. Masalahnya, nama itu bukan pelaku. Dan sejak malam itu, arwah sang mahasiswi tidak pernah benar-benar pergi. Dia datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini dikubur. Sumpah Pocuong, dosen ini membuka rahasia gelap. Hujan turun sejak sore itu, rintiknya tipis, tapi dinginnya merayap sampai ke tulang. Langit di atas kota terlihat kelabu dan berat, seolah ikut menahan sesuatu yang buruk. Di sebuah rumah kos sederhana dekat kampus, suasana yang biasanya tenang berubah jadi ricuh. Suara teriakan seorang ibu kos memecah kesunyian malam, membuat penghuni lain keluar dari kamar masing-masing dengan wajah bingung dan cemas. Tolong, pintu kamar nomor 7 terbuka setengah. Lampu kamar masih menyala. Beberapa mahasiswa berdiri terpaku di depan pintu, tidak berani masuk lebih jauh. Di balik pintu kamar mandi yang terbuka, tubuh seorang mahasiswi terlihat tergantung kaku. Kakinya sedikit terangkat dari lantai, kepalanya miring ke satu sisi. Tidak ada gerakan, tidak ada suara napas. Namanya Nirmala. Biasa dipanggil Mala. Mala sudah tinggal di kos itu hampir 3 tahun. Dia dikenal pendiam, jarang keluar malam, dan hampir selalu terlihat membawa buku atau laptop. Kalau bukan ke kampus, dia lebih sering mengurung diri di kamar. Ibu kos sering bilang, Mala itu anak baik, tidak pernah bikin masalah, selalu bayar tepat waktu, dan sering membantu kalau dimintai tolong. Di kampus, Mala dikenal sebagai mahasiswi pintar dan rajin. Nilainya bagus, IPK-nya tinggi, dan dia termasuk mahasiswa yang jarang absen. Para dosen mengenalnya sebagai anak yang sopan dan fokus. Kalau bimbingan skripsi, dia selalu datang tepat waktu. Catatannya rapi, dan pertanyaannya tajam. Tidak ada tanda-tanda kalau hidupnya sedang berantakan. Karena itu, tidak ada satupun orang yang menyangka Mala akan mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Saat polisi datang dan kamar itu diperiksa, suasana makin mencekam. Wajah Mala pucat kebiruan, seperti sudah lama kehilangan darah. Lidahnya sedikit menjulur keluar dari mulutnya. Di lehernya, bekas jeratan terlihat jelas, menghitam dan membekas kasar. Pemandangan itu membuat beberapa penghuni kos muntah dan menangis histeris. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Tidak ditemukan tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang. Jendela terkunci dari dalam. Semua terlihat rapi, nyaris terlalu rapi untuk sebuah kematian tragis. Kesimpulan awal yang dicatat polisi malam itu hanya satu: bunuh diri. Namun, semua berubah ketika seorang petugas menemukan secari kertas di atas meja belajar Mala. Kertas itu terlipat rapi, diletakkan di samping laptop yang masih menyala. Tulisan tangan di kertas itu dikenali sebagai tulisan Mala sendiri, halus dan agak miring. Isinya singkat, tapi dampaknya seperti ledakan. Maafkan aku sudah tidak kuat. Nama Pak Jono tahu semuanya. Ruangan itu langsung terasa lebih dingin. Ibu kos terdiam. Polisi saling berpandangan. Nama itu bukan nama sembarangan. Pak Jono adalah dosen pembimbing skripsi Mala. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar kemana-mana. Dari grup WhatsApp mahasiswa, ke obrolan dosen, sampai ke media sosial. Orang-orang mulai menebak-nebak. Kata tahu semuanya berubah makna jadi tuduhan. Fitnah mulai tumbuh, liar dan kejam. Situasi makin buruk ketika muncul gosip lain. Ada yang bilang Mala meninggal dalam kondisi hamil. Tidak ada bukti medis yang dirilis, tapi isu itu menyebar lebih cepat dari klarifikasi apapun. Di kampus, bisik-bisik berubah jadi tatapan sinis. Nama Pak Jono tercemar dalam semalam.
tanpa dia sempat membela diri. Pak Jono sendiri hampir tidak percaya saat dipanggil oleh pihak kampus. Ruangan itu terasa sempit dan pengap, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Saat duduk di kursi hadapan pimpinan fakultas, dia mendengar tuduhan demi tuduhan, bisik-bisik di balik pintu, dan nada bicara yang sudah tidak netral. Dia hanya bisa mengulang satu kalimat, suaranya pelan, tapi bergetar. Aku gak pernah makam-makam sama Mala. Demi Tuhan, tapi dunia tidak peduli pada sumpah lisan. Pak Jono dinonaktifkan sementara sambil menunggu penyelidikan. Rekan-rekannya yang dulu sering bercanda, kini menjaga jarak. Mereka tidak torang-torangan menuduh, tapi sikap mereka berubah. Hanya Pak Dani, sahabatnya sesama dosen yang masih menyep, itu pun dengan wajah ragu, seolah ingin percaya tapi takut ikut tenggelam. Di rumah, suasana tidak kalah dingin. Rika, istrinya, tidak pernah menuduh atau marah, tapi tatapan matanya berubah. Ada rasa bingung, curiga, dan takut yang tidak pernah dia ucapkan dengan kata-kata. Keheningan di antara mereka terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. 7 hari setelah kematian Mala, saat hujan kembali turun di tengah malam, teror itu mulai datang. Pak Jono terbangun sekitar jam 2 pagi. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek. Udara kamar dingin menusuk, seperti ada jendela terbuka, padahal semuanya tertutup rapat. Lampu tidur masih mati. Dalam gelap, dia mendengar suara lirih, pelan tapi jelas, seolah berbisik tepat di dekat telinganya. "Pa, Joe, no, Tuben." Kaku. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, dia menoleh ke arah suara itu. Di dekat lemari, berdiri sosok perempuan. Cenir, wajahnya pucat membiru. Matanya hitam tanpa cahaya, menatap lurus tanpa berkedip. Lehernya menghitam dengan bekas jeratan yang jelas terlihat. Lidahnya menjulur, dan dari mulutnya menetes cairan gelap yang jatuh ke lantai tanpa suara. Dia tidak melangkah, dia hanya berdiri, diam, menatap Pak Jono seolah ingin mengatakan sesuatu. Pak Jono menjerit sekuat tenaga. Dia meraba saklar dan menyalakan lampu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Lemari kembali kosong. Kamar kembali normal. Tapi bau dingin itu masih tertinggal. Sejak malam itu, bisikan tidak pernah berhenti. Dia datang dalam mimpi, di sela-sela wudhu, di depan cermin kamar mandi. Bahkan saat Pak Jono mencoba salat dengan khusyuk, nama itu terus dipanggil, pelan dan menyiksa, seolah arwah Mala tidak ingin pergi. Teror itu tidak berhenti, justru makin nyata, makin dekat, dan makin terasa seperti sesuatu yang sengaja dibiarkan berlarut-larut. Pak Jono tidak lagi hanya mendengar bisikan atau melihat bayangan sekilas. Sekarang, kehadiran itu terasa seperti ikut tinggal bersamanya, mengisi sadit-sadit rumah dengan hawa dingin yang tidak wajar. Setiap malam, saat lampu dimatikan, Pak Jono selalu merasa ada yang berdiri di balik pintu kamar. Kadang hanya berupa bayangan tipis, kadang seperti siluet perempuan dengan rambut terurai. Kalau dia menoleh cepat, bayangan itu lenyap. Tapi kalau dia pura-pura tidak melihat dan menatap lewat pantulan kaca jendela, wajah Mala sering muncul samar, menempel di balik pantulan wajahnya sendiri. Mata itu kosong, tapi bukan penuh kebencian. Justru itulah yang paling menghancurkan Pak Jono. Arwah itu tidak pernah tampak marah, tidak pernah berteriak atau menyerang. Tatapannya selalu sama, sendu, lelah. Seperti seseorang yang terlalu lama memendam rasa sakit. Setiap kali muncul, Pak Jono merasakan tekanan berat di dadanya, seolah ada pesan yang ingin disampaikan tapi terjebak di antara dua dunia. Dalam salah, seitu mimpinya. Pak Jono mendengar suara itu lebih jelas dari sebelumnya. Ada yang belum selesai. Pak Jono terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia duduk lama di tepi ranjang,
menatap lantai, mencoba memahami apa maksud semua ini. Kalau arwah Mala ingin balas dendam, seharusnya dia disakiti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Seolah Mala ingin membimbing, bukan menghukum. Di tengah tekanan batin dan fitnah yang semakin liar, Pak Jono akhirnya sampai pada satu keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Dia tahu langkah ini berisiko besar, bukan hanya bagi namanya, tapi juga bagi jiwanya sendiri. Namun kalau dia tidak melakukannya, teror ini tidak akan pernah berhenti sampai pokok. Malam Jumat Kliwon dipilih. Malam yang dipercaya sebagai batas paling tipis antara dunia manusia dan dunia arwah. Di halaman rumah keluarga Mala, suasana mencekam sejak sore. Lampu dipasang seadanya, cahayanya redup dan berkelip tertiup angin. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kemenyan yang dibakar perlahan, menyesakkan dada siapapun yang menghirupnya. Pak Jono dibalut kain kafan putih, dari kepala sampai kaki. Kain itu dingin dan lembab, menempel di kulitnya seperti tangan mayat. Dia dibaringkan di atas tikar, posisinya persis seperti jenazah yang siap disyalatkan. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut mati, tapi karena takut kalau kebenaran tidak pernah benar-benar terungkap. Di sampingnya, Ibu Lucy terduduk lemas. Tangisnya pecah sejak awal. Wajah perempuan itu terlihat lebih tua dari usianya, penuh garis duka yang belum sempat sembuh. Setiap isakannya seperti pisau yang menusuk perasaan Pak Jono. Tokoh agama berdiri di depan. Suaranya berat dan tegas saat memimpin sumpah. Jika aku berbohong, biarlah hidupku hancur, biarlah matiku hina. Kalimat itu diucapkan Pak Jono dengan suara bergetar. Setiap kata terasa seperti doa, sekaligus tantangan terhadap takdir. Kain kafan terasa makin dingin. Angin berhembus pelan, membuat beberapa orang merinding. Saat sumpah selesai diucapkan, semua orang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Namun, tidak ada apa-apa. Tidak ada petir menyambar. Tidak ada jeritan gaib. Tidak ada tanda azab turun saat itu juga. Malam tetap sunyi. Hanya suara jangkrik dan tangisan Ibu Lucy yang tersisa. Beberapa orang terlihat bingung. Sebagian lagi kecewa. Seolah berharap ada bukti instan dari kebenaran atau kebohongan. Pak Jono pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Tapi malam itu, dia justru mengalami mimpi paling jelas sepanjang hidupnya. Dia berada di sebuah ruang kelas. Bangku-bangku kayu tersusun rapi. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Di salah satu bangku depan, Mala duduk sambil menunduk. Wajahnya bersih, tidak pucat, tidak rusak, tidak ada bekas jeratan. Dia terlihat seperti Mala yang dulu, hidup dan tenang. Mala mengangkat kepala dan menatap Pak Jono. "Bukan Bapak," kata Mala pelan. Suaranya lembut tapi tegas. "Yang?" "Salah, Pak Lukman." Nama itu menggema di ruangan kelas. Lalu semuanya menghilang. Pak Jono terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Napasnya terengah. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Pak Lukman, ayah tiri Mala. Keesokan harinya, dengan keberanian yang tersisa, Pak Jono nekat pergi ke kampung halaman Mala. Perjalanan itu terasa panjang dan berat. Di sana, suasana desa terasa sunyi, seolah menyimpan rahasia yang tidak pernah benar-benar terkubur. Pak Jono bertemu Bu Ratu, bibi Mala yang dikenal punya kepekaan gaib. Wajah Bu Ratu tampak lelah, tapi tatapannya tajam, seakan sudah lama menunggu kedatangan Pak Jono. Malam itu, hujan turun deras, disertai angin kencang. Di dalam rumah Bu Ratu, suasana mendadak berubah saat tubuh Bu Ratu bergetar hebat. Napasnya memburu, matanya terpejam, lalu terbuka dengan tatapan asing. Suaranya berubah, lebih pelan, lebih dalam. "Aku sudah lama disakiti." Suara itu bukan suara Bu Ratu, itu suara Mala. Melalui tubuh Bu Ratu, arwah Mala menceritakan semuanya. Pelecehan yang dimulai sejak dia masih SMP.
Ancaman yang membuatnya takut bicara. Rasa malu dan jijik yang dia pendam sendirian. Kehamalan yang disembunyikan karena dia tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Dan catatan itu, nama Pak Jono yang ditulis di sana bukan tuduhan. Itu adalah kode, isyarat. Terakhir, Pak Jono adalah satu-satunya orang dewasa yang dia percaya cukup bersih dan cukup berani untuk menuntun kebenaran ke permukaan. Tangis pecah. Malam itu, tidak ada satupun orang yang sanggup menahan air mata. Di antara suara hujan dan isak pilu, kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Pak Lukman tidak sempat diadili. Kebenaran yang akhirnya terungkap itu datang terlalu terlambat untuk proses hukum. 2 malam setelah pengakuan arwah malam lalu itu Bu Ratu, suasana di kampung mendadak ricuh. Sekitar lewat tengah malam, jerit histeris terdengar dari rumah Pak Lukman. Jeritan itu panjang, pecah, dan terdengar seperti jeritan orang yang sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Warga yang masih terjaga langsung berhamburan keluar rumah. Beberapa membawa senter, beberapa lagi hanya berbekal lampu ponsel. Dari balik jendela rumah Pak Lukman, tidak terlihat cahaya sama sekali. Pintu depan terkunci rapat. Jeritan itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang membuat bulu kuduk meremang. Dengan rasa takut bercampur penasaran, warga mendobrak pintu rumah itu. Bau pengap langsung menyergap. Udara di dalam terasa dingin, jauh lebih dingin dari udara malam di luar. Salah satu warga menunjuk ke arah kamar tidur di ujung rumah. Pintu kamar itu tertutup, tapi dari celah bawahnya terlihat cairan gelap merembes. Saat pintu kamar didobrak, pemandangan di dalam membuat beberapa orang mundur sambil berteriak. Pak Lukman ditemukan tewas. Posisinya duduk setengah berdiri di sisi ranjang, punggungnya menempel ke dinding. Kepalanya terangkat tidak wajar. Matanya melotot lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang datang tepat di hadapannya sebelum nyawanya dicabut. Lidahnya menjulur keluar, kaku dan kehitaman. Di lehernya terlihat bekas cekikan hitam pekat, melingkar jelas, kasar, dan dalam, persis seperti yang dialami Mala. Tidak ada tali, tidak ada kain, tidak ada benda apapun di sekitar lehernya. Jendela kamar terkunci dari dalam. Pintu kamar juga terkunci sebelum didobrak. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada barang yang jatuh, tidak ada suara selain jeritan terakhir yang didengar warga. Polisi datang beberapa saat kemudian. Wajah para petugas terlihat tegang saat melihat kondisi mayat Pak Lukman. Hasil pemeriksaan awal tidak menemukan penyebab kematian yang masuk akal. Tidak ada racun, tidak ada luka senjata, tidak ada orang lain di dalam rumah. Kasus itu dicatat sebagai kematian misterius. Namun bagi sebagian orang, jawabannya sudah jelas. Kabar kematian Pak Lukman menyebar cepat. Bahkan lebih cepat daripada kabar pengakuan arwah Mala. Beberapa warga mulai mengingat-ingat sikap Pak Lukman semasa hidup. Tatapannya yang sering membuat tidak nyaman. Caranya menghindari pembicaraan tentang Mala. Sikapnya yang terlalu defensif setiap kali nama anak tirinya disebut. Potongan-potongan kecil itu akhirnya menyatu menjadi gambaran yang mengerikan. Sejak malam kematian Pak Lukman, teror berhenti. Pak Jono tidak lagi mendengar bisikan di tengah malam. Tidak ada lagi bayangan di balik pintu. Pantulan wajah Mala di kaca jendela menghilang. Udara rumah kembali terasa normal, meski kesunyian masih sering terasa berat. Beberapa minggu kemudian, hasil penyelidikan kampus diumumkan. Nama Pak Jono perlahan dipulihkan. Tuduhan resmi dicabut. Statusnya sebagai dosen dikembalikan. Pak Dhani menjadi orang pertama yang menepuk bahunya dan berkata lirih, "Maaf, aku sempat ragu." Pak Jono hanya mengangguk. Tidak ada rasa lega yang benar-benar utuh. Yang ada hanya kelelahan panjang, seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi buruk yang terlalu lama. Di rumah, Rika tetap mendampinginya. Tidak ada kata-kata besar yang diucapkan. Mereka hanya saling menguatkan dengan kehadiran. Namun,
trauma itu tinggal. Kadang Rika terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Kadang Pak Jono terdiam lama menatap dinding, teringat wajah Mala yang muncul dalam mimpinya. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai mahasiswi yang duduk rapi di bangku kelas. Pak Jono sering bertanya dalam hati, apakah dia sudah cukup membantu? Apakah semua ini benar-benar akhir? Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, kamar kos nomor 7 kembali dihuni. Penghuninya silih berganti, tapi tidak pernah ada yang bertahan lama. Ada yang pindah karena sering mimpi buruk. Ada yang mengaku mendengar suara isak pelan saat malam sepi. Ada juga yang bersumpah pernah mendengar langkah kaki di kamar mandi. Padahal dia sendirian. Ibu kos akhirnya membiarkan kamar kosong. Katanya, setiap kali hujan turun dan malam terasa terlalu sunyi, dari kamar nomor 7 masih terdengar suara gadis menangis pelan. Bukan teriakan, bukan jeritan minta tolong, hanya tangis lirih, seperti seseorang yang akhirnya berani mengeluarkan semua rasa sakit yang lama dipendam. Bukan marah, bukan dendam, hanya ingin didengar. Pak Jono pernah datang sekali ke depan kos itu. Dia berdiri cukup lama, menatap jendela kamar nomor 7. Dalam hati, dia mengucapkan doa, berharap arwah Mala benar-benar tenang. Angin malam berembus pelan, dan untuk sesaat, dia merasa dadanya lebih ringan. Karena kebenaran, seberapapun kelam dan menyakitkannya, selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan dari balik kematian. Dan cerita pun tamat.